Oke, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tanpa terasa kita memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Dan dalam keterbatasan ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bersyukur untuk tetap merayakan Natal di tahun ini. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita memulai acara perayaan Natal kita pada tahun ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, dan saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama, mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal Komisi Pemuda pada tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu kami sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus menggerogoti bangsa kami bahkan dunia, dan membuat kami Tuhan memiliki keterbatasan untuk berkumpul bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan di dalam sebuah gedung, di dalam sebuah ruangan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami bisa merayakan dimanapun, termasuk di rumah kami masing-masing, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan ada dimanapun dan bisa melihat setiap kami, hati kami yang penuh dengan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah hadir ke dalam dunia ini untuk memberikan penebusan, keselamatan bagi setiap kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk perayaan Natal tahun ini melalui online ya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan berkati setiap kami, baik para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, para setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau berkarya, Engkau memberkati satu persatu setiap kami, menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai selesai perayaan Natal kami secara online ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan perayaan Natal ini. Haleluya. Amin.
sebab segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Shalom anak muda. Sekali lagi shalom anak muda. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, haleluya. Yang bersukacita pada malam hari ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau rayakan kelahirannya. Kita mau katakan rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Woo! Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus,
Rayakan Yesus, rayakan. 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 Katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Katakan dia lahir. Dia lahir. Mari kita mau tepuk tangan. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama-sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan kita dengar semakin memberikan sukacita yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan Natal, sekalipun secara online. Biarkan kami sebagai anak-anak muda juga boleh tetap menghayati makna Natal itu di dalam hidup kami, dan kami boleh diubahkan oleh berita Natal menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kami. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya yakin saudara semua dalam keadaan yang sehat pada malam hari ini dan juga tetap bersemangat untuk mengikut Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman semua, saudara semua. Ya, sekalipun Natal tahun ini sedikit berbeda, ya, Anda merayakan Natal mungkin sendirian saat ini, atau mungkin yang sudah menikah hanya berdua saja dengan suami atau dengan istri.
Ya ini adalah Natal yang sangat berbeda sekali dengan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya mungkin tidak dengan kemewahan, ya tetapi ya dengan hiasan satu pohon Natal di ujung kamar Anda. Tapi hal ini akan mengingatkan kita sih, ya, juga mengingatkan saya juga bahwa Natal yang pertama pun juga sangat sunyi sekali, sangat hening sekali. Ya, tidak ada kemewahan di sana. Ini akan membantu kita sebetulnya untuk kita boleh memahami makna Natal itu. Yaitu sisi positifnya kita merayakan Natal di dalam situasi pandemi yang seperti ini. Nah teman-teman, tema pada malam hari ini adalah Glory of God. Bacaan terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 15 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah teman-teman, saya mau mengajak kita semua membayangkan ya di hari ini, apa yang terjadi kalau kita dilahirkan di dalam lingkungan keluarga kerajaan Inggris. Pernah membayangkan enggak? Apa yang akan terjadi pada kita ketika kita dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Inggris? Sebagai rakyat jelata, saya dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, mama saya bercerita kalau saya lahir di rumah sakit yang sederhana sekali di Kota Malang, ya, bukan tempat yang mewah, biasa saja. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Ya. Tapi pernah nggak kita membayangkan kalau kita dilahirkan di dalam keluarga kerajaan Inggris? Beberapa fakta menarik saya temukan. Pertama, apa yang terjadi pada kita kalau kita lahir di keluarga kerajaan? Yang pertama adalah para ratu atau putri raja tidak melahirkan di rumah sakit yang mewah ternyata. Tetapi mereka melahirkan di istana kerajaan Inggris. Yang mana menurut saya ternyata jauh lebih aman dan jauh lebih mewah dong, gitu ya. Daripada rumah sakit yang mewah. Ini di istana loh lahirnya. Lalu yang kedua ternyata kalau sebagai rakyat jelata nih, saya lahir mungkin hanya dibantu oleh 1 atau 2 bidan saja ya. Nah tapi kalau keluarga kerajaan Inggris, proses lahiran itu dibantu oleh 20 staf medis katanya. Wah banyak banget, 20 staf medis, mungkin ada dokter di sana ya, mendatangkan peralatan dari rumah sakit. Kita lihat ya sangat aman sekali proses kelahiran mereka. Ya, lalu ketiga, penjenguk pertama juga sudah diatur. Penjenguk pertama haruslah Ratu Inggris sendiri yang menjenguk gitu. Semua proses kelahiran harus dipersiapkan dengan baik dan aman. Itu yang akan terjadi pada kita kalau kita lahir di dalam keluarga kerajaan Inggris.
Teman-teman, tapi satu hal yang berbeda sekali dicatat oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, justru lahir di dalam palungan. Di palungan. Entah ada bidan, tapi mungkin ada sih bidan saya membayangkan yang membantu kelahiran saat itu. Tapi saya yakin tidak sampai 20 staf bidan yang membantu kelahiran Maria. Dan penjenguk pertama bahkan dicatat adalah sekelompok orang yang dianggap punya strata paling rendah di dalam kebudayaan Israel. Dalam artian strata yang rendah ini adalah pekerjaan yang dianggap hina, pekerjaan yang dianggap remeh, dan mereka adalah para gembala. Bagi manusia biasa teman-teman, kelahiran Tuhan Yesus ini tidak istimewa, ya kan? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga kerajaan Inggris. Bahkan mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Kita masih lahir di rumah sakit. Tetapi ini justru yang menarik sekali teman-teman, bahwa apa yang dianggap tidak berharga, tidak biasa atau mungkin hina oleh manusia, lahir di palungan. Palungan itu tempat pakan ternak teman-teman. Dianggap hina, tetapi justru oleh Allah Bapa di surga dianggap mulia. Bahkan melalui malaikatnya puji-pujian itu dinaikkan kepada bayi Yesus ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh mulia sekali kelahiran Yesus ini. Dan apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Apa makna kemuliaan Allah bagi kita pada zaman ini? Nah teman-teman, kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 8-9, ya, tadi kita sudah membacanya, dan dicatat saat itu di padang di daerah Bethlehem ada sekelompok gembala. Lalu seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala itu. Dan malaikat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dan sampai membuat para gembala ketakutan. Ya sangat wajar sekali sih ya. Bayangkan di tengah malam yang sepi tiba-tiba ada sesosok makhluk yang muncul di depan kita. Menakutkan. Tetapi malaikat berkata saat itu kepada gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan kepada bayi Yesus itu para malaikat menaikkan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Teman-teman, kita bisa melihat Natal yang pertama, first Christmas, Yesus tidak berinkarnasi menjadi anak raja yang dilahirkan di istana. Yesus berinkarnasi menjadi seorang anak di dalam keluarga yang sangat sederhana sekali. Lahir di palungan, ya, bisa dibayangkan Allah yang maha kuasa lahir di palungan, di tempat pakan ternak itu. Dan makna dari palungan itu yang luar biasa adalah, kalau kita mau merenungkan bersama-sama, adalah ada keramah tamahan Allah di sana. Apa sih maksudnya? Di dalam perenungan saya, keramah tamahan Allah itu adalah keramah tamahan ilahi. Maksudnya keramah tamahan ilahi itu diwujudkan di dalam kerelaan Allah yang maha tinggi untuk menjadi manusia yang sederhana, yang bisa merasakan rasa sakit seperti kita. Padahal Tuhan Allah yang maha tinggi jelas tidak bisa merasakan rasa sakit. Tuhan yang kaya raya yang mau lahir menjadi miskin
di dalam dunia, menjadi manusia yang punya banyak keterbatasan, yang menunjukkan bahwa Allah belum menyerah bagi manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada juga palungan itu menggambarkan keramah tamahan batinia. Di mana maksudnya bahkan orang dengan kelas seperti kelompok gembala itu bisa menjenguk Tuhan yang lahir menjadi manusia. Nah, ini kabar sukacita Natal yang pertama kali, teman-teman. Bahwa mereka yang dianggap hina bisa datang menjenguk Tuhan. Wajah hina yang juga sebetulnya mewakili wajah seluruh manusia di dunia ini. Kalau kehinaan bagi masyarakat zaman dulu, ya mungkin juga zaman sekarang sih kalau menurut saya. Zaman dulu orang yang dianggap miskin itu hina, ya, orang yang menempati strata terendah di dalam masyarakat. Ya, dan zaman sekarang pun juga begitu ya. Tentu teman-teman akan sering melihat orang miskin mengalami penggusuran rumah gitu ya. Mereka dianggap tidak berarti, hak-hak mereka tidak layak untuk diperjuangkan. Tapi teman-teman gak akan mungkin pernah melihat orang kaya digusur rumahnya. Ya, orang-orang miskin. Orang-orang yang dianggap tidak berharga. Walaupun kita sebetulnya sama-sama manusia dan mereka sebetulnya berharga sih. Tapi itulah penilaian dari masyarakat. Oh, tidak berharga karena pekerjaan mereka, karena status sosial mereka. Tapi di satu sisi di dalam kenyataannya kita tahu bahwa hina itu juga berarti adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang jahat juga dianggap hina kan? Mereka dianggap sampah masyarakat. Nah, siapa di antara manusia yang tidak pernah berbuat jahat? Ya mungkin ada sih bayi yang baru lahir lalu mati, ya, mereka belum pernah berbuat jahat sama sekali. Ya, ada, tapi di luar itu saya yakin semua manusia, hampir semuanya rata-rata pernah berbuat jahat. Melakukan perbuatan jahat. Berarti semua orang hina kan? Semua orang butuh Tuhan. Dan melalui Natal ini, Yesus membuka tangan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah teman-teman, Tuhan Yesus menyambut kita yang berdosa, kita yang hina untuk datang kepadanya. Pada kelahiran di dunia ini, wajah kemuliaan Allah, glory of God itu nampak di dalam diri seorang bayi yang lemah, yang lahir di palungan. Dan saat matinya, wajah kemuliaan Allah, glory of God itu nampak di dalam diri seorang pemuda yang mau mengorbankan nyawanya mati disalib bagi keselamatan umat manusia. Wajah kemuliaan Allah yang ditampakkan kepada manusia adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus membuat kita enggak hina lagi, teman-teman. Membuat kita menjadi pemenang. Dan kemenangan itu tidak diperoleh lewat peperangan, lewat kekerasan, enggak. Tetapi lewat kasih dan pengampunan Tuhan. Karena kasih dan pengampunan Tuhan, kita bisa menjadi pemenang. Dan kita dengan semangat sekali kita menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Itu adalah karena kasih dan pengampunan Tuhan. Tugas kita sekarang adalah merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana sih cara kita bisa merefleksikan kemuliaan Tuhan?
Salah satu contohnya adalah kisah nyata yang ditulis oleh seorang yang bernama Nabil Qureshi. Nabil ini adalah seorang Muslim, teman-teman, yang kemudian di dalam perjalanannya dia bertemu dengan Yesus Kristus dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dan dia menulis banyak buku, teman-teman. Salah satunya adalah buku di mana ia menceritakan seorang Kristen yang bernama Ronnie Smith. Ceritanya saat itu Nabil sedang nonton TV. Dan ia nonton berita dengan headlines, yaitu guru muda dari Amerika baru saja ditembak mati di Libya. Guru muda yang dimaksudkan di berita itu adalah Ronnie Smith ini, teman-teman. Jadi kejadiannya Ronnie sedang jogging di pagi hari itu dan beberapa orang yang naik jeep menembaki dia sampai mati. Siapa sih Ronnie ini gitu ya? Nah, Ronnie ini adalah lulusan S2 di bidang pendidikan kimia, teman-teman. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi guru kimia di Benghazi, di Libya. Ini tindakan yang sangat berani, teman-teman, karena di Benghazi pada waktu itu sedang terjadi konflik. Ya. Itu bukan daerah yang aman gitu loh. Di sana zona perang, ya, karena ada militan ekstremis di sana yang lebih kuat tentaranya daripada tentara pemerintah Libya sendiri. Nabil di dalam bukunya dia menuliskan, dan saya juga berpikir hal yang sama dengan Nabil. Emang siapa orang waras yang udah enak hidup di Amerika? Amerika itu katanya orang adalah American dream gitu ya. Hidup dengan nyaman, hidup dengan enak. Dia mau pergi ke Libya untuk jadi guru lagi. Kok bisa orang punya keputusan senekat itu gitu? Nah, satu kali Nabil mendatangi gereja yang tempat Ronnie Smith berjemaat di Amerika. Dan pendetanya mengatakan bahwa Ronnie Smith ini adalah seorang Kristen. Ia juga majelis gereja dan ia melayani dengan sungguh-sungguh, meyakini imannya dengan sungguh-sungguh. Karena Ronnie percaya bahwa Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, lahir ke dunia, mau mati bagi manusia. Dan Ronnie percaya bahwa tidak masalah menanggung resiko kematian untuk melayani orang lain. Bahkan untuk melayani musuh, karena Yesus telah melakukannya. Dan itu yang membuat Ronnie berani ke Libya, teman-teman. Dan mendedikasikan hidupnya di sana untuk pendidikan di sana. Salah satu murid Ronnie yang namanya Yomna Zentani mengatakan kalau Ronnie ini sudah berhasil memberikan dampak bagi murid-murid di sana. Dalam artian murid-murid ini yang tadinya putus asa dengan kondisi yang sulit di Libya. Tapi Ronnie selalu berkata kepada mereka, kalau kamu mau belajar, semuanya akan baik-baik saja. Satu perkataan yang sangat menenangkan murid-muridnya. Dan akhirnya dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktunya untuk murid dan dia memilih untuk datang ke sini dan menolong kami dan mengorbankan nyawanya sendiri. Itu yang dikatakan oleh muridnya. 1 minggu setelah pembunuhan itu, istrinya Anita Smith menuliskan surat terbuka untuk pembunuh suaminya. Surat terbuka ini ditulis dengan singkat sekali, dengan tulus, tidak ofensif, ya. Bahkan membuat kita akan termenung sejenak. Ya. Isi suratnya begini, kepada orang-orang yang menyerang suamiku, aku mengasihimu dan aku memaafkanmu. Bagaimana aku tidak melakukannya? Yesus mengajarkan kami untuk mengasihi musuh kami,
bukan untuk membunuh atau membalaskan dendam. Yesus sendiri mengorbankan nyawanya bahkan untuk mereka yang sudah membunuhnya. Kematian dan kebangkitannya membuka jalan yang lurus dan terang, yaitu damai dan pengampunan dari Tuhan. Karena apa yang sudah Yesus lakukan, Roni berada bersama Yesus di surga sekarang. Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk membawa kami ke surga saat kami sudah mati, tapi juga untuk membawa kesembuhan dan kedamaian bagi dunia ini. Roni mengasihimu karena Tuhan mengasihimu. Roni mengasihimu karena Tuhan mengasihi Roni. Bukan karena Roni orang yang hebat, tapi karena Tuhan yang sangat hebat. Surat yang sangat luar biasa, teman-teman. Anita mengampuni pembunuh suaminya. Bahkan dia mengasihi mereka. Mengasihi mereka yang kejam, yang telah mengambil sahabat seumur hidupnya. Dengan kejam, bahkan bayi mereka yang saat ini dikandung oleh Anita harus bertumbuh dan besar tanpa figur seorang papa. Kasih seperti apa yang membuat Anita begitu kuat, bersabar, bahkan mengampuni pembunuh suaminya? Bukankah kasih Allah yang mau mengorbankan semuanya? Mengorbankan kemuliaannya, mengorbankan kekayaannya, mengorbankan semuanya, bahkan nyawanya sendiri dikorbankan untuk keselamatan manusia. Teman-teman, di momen Natal ini sudahkah kita punya kasih dan pengampunan? Kalau wajah kemuliaan Tuhan itu adalah keramahan, adalah kasih, adalah pengampunan, sudahkah kita merefleksikan wajah kemuliaan Tuhan itu? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Bahkan mengasihi musuh kita? Sudahkah kita mengampuni orang lain sekalipun orang itu melakukan kesalahan yang fatal bagi kita? Bukankah kita melakukannya karena inilah teladan Yesus bagi kita? Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan sesamamu itu termasuk musuhmu, karena Yesus juga berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di hari Natal ini kita mengenang kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus menjadi bukti bahwa Allah mau berrekonsiliasi dengan manusia. Kalau Allah mau berdamai dengan kita yang berdosa ini, kiranya Natal menjadi waktu rekonsiliasi juga bagi kita dan sesama kita. Mari kita mengasihi, mari kita mengampuni. Karena Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan melalui Natal, kami merasa dikasihi oleh Tuhan dan dosa kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang sudah Tuhan berikan dan ajari kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan itu dengan mengasihi sesama kami dan mengampuni orang yang mungkin pernah berbuat jahat kepada kami. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Di
Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa malam hari ini merasakan malam yang sendu, malam yang kudus, malam yang sunyi. Mungkin ada baiknya untuk teman-teman boleh mematikan lampu kamar kalian atau lampu ruangan di mana kalian saat ini mengikuti acara pada malam hari ini. Sambil nanti ketika kita dalam gelap, kita boleh menyalakan lampu flash di handphone kita, supaya terang itu bisa kita rasakan bersama-sama. Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dunia yang gelap diterangi oleh cahaya dari sorga. Hari ini kita merayakan Natal, masih terbilang meriah meskipun di tengah pandemi. Dan memang seharusnya demikian. Kita harus merayakannya dengan penuh sukacita meskipun bukan di gereja. Kenapa harus meriah? Karena Natal merupakan hari yang mulia. Sebab Allah yang Maha Mulia telah memuliakan kita yang teramat hina dengan cara datang ke dunia menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Sebelum kita terlena dengan meriahnya sukacita Natal, perkenankan saya kembali mengingatkan teman-teman semua bahwa kita sebelum Yesus terlahir ke dunia ini, kita adalah orang-orang yang sangat menjijikkan di mata Allah. Dan celakanya kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata kita, yaitu mata orang berdosa. Tetapi di mata Allah yang Maha Mulia, kita kotor, kita cemar, kita hina dina. Kita tidak mungkin masuk ke dalam kerajaannya. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kalau kita mau pergi ke pesta, tetapi di tengah jalan kita terperosok ke dalam kubangan lumpur, sehingga tubuh dan pakaian kita penuh lumpur dan kotoran. Beranikah kita datang ke pesta itu? Syukur kepada Allah. Natal adalah Allah yang Maha Mulia datang ke dunia, membersihkan kita sampai ke hati kita, bahkan dijadikannya kita menjadi ciptaan yang baru. Sambutlah pengudusannya. Marilah kita bersukacita di Natal ini, sebab kemuliaan Natal telah terbit atasmu. Merry Christmas. Jesus bless you all. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Dia datang di dunia. Kristus anak Daud,
kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang mulia, kami datang ke hadapan-Mu. Di malam Natal ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan, sebab kami ini orang-orang yang berdosa, yang hanya karena perkenanan-Mu lah Tuhan kami dilayakkan. Berulang kali kami mendukakan hati-Mu, kami yang telah Engkau angkat dari lumpur dosa. Terkadang kami dengan sengaja masih mau berbuat dosa. Kami menuruti keinginan mata kami. Kami mengikuti anjuran dan nasihat dari oknum yang tidak senang kepadamu, yaitu iblis. Kami sering mengabaikan firman-Mu Tuhan. Kami sering memilih untuk mengikuti hati kami sendiri. Tuhan ampuni kami ya. Dan malam hari ini, di malam Natal yang sungguh spesial, tolonglah kami Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Supaya kami yang hina Tuhan sudah angkat menjadi mulia. Kami tidak masuk lagi ke dalam dunia yang gelap ini lagi. Tetapi kami boleh membawa terang-Mu ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadikan kami teladan dimanapun kami berada. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan. Supaya terang-Mu menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya malam yang kudus ini boleh menjadi momen yang bersejarah buat setiap kami. Biarlah di tahun 2020 ini kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Dan apabila pada kesempatan ini ada di antara kami yang baru pertama kali untuk mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Penuhilah hati kami supaya hidup kami penuh sukacita dan damai ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau di antara kami ada yang mau memperbarui komitmen kami mau menjadi murid Kristus yang sejati. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh memulai tahun yang baru di tahun 2021 nanti. Dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dan dengan sikap yang baru serta tingkah laku yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Lead Him in the light of His glory and grace. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strength. Leading in the light of His glory
He passed and we follow him there. Or us sin no more dominion, for more than conqueror we are. Oh, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things over will grow strength in the light of his glory and grace. Oh, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strength in the light of his glory, in the light of his glory, in the light of his glory and grace. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Gak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi Natal tahun ini sedikit berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya, dimana kita diwajibkan untuk merayakan Natal di rumah. Gak bisa bernyanyi bersama di gereja, berkumpul bersama, dan melakukan acara-acara di gereja. Tapi kita harus selalu bersyukur di mana kita bisa tetap berkumpul bersama dengan keluarga untuk merayakan Natal di tahun ini. Semoga di tahun yang akan datang pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama untuk merayakan Natal untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan tangan kasih Tuhan dan kita sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat, semuanya dilancarkan, pekerjaannya, semuanya dilancarkan. Kita percaya apapun keadaan kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, kita percaya Tuhan yang selalu beserta kita, Tuhan yang selalu memelihara kita. Kita percaya Dia yang memberikan semangat, sukacita, kekuatan, dan juga penghiburan kepada setiap kita. Terlebih ada sukacita yang kita rasakan di tahun ini, yaitu sukacita Natal. Kita bersyukur kita bisa merayakan acara Natal di tahun 2020 ini. Kita masih punya kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga. Tahun 2020 ini acara Natal mungkin sedikit berbeda. Biasanya kita merayakan acara Natal, kita bisa merayakan Natal bersama saudara seiman kita di gereja, dan bersama keluarga kita bisa beribadah bersama di gereja. Namun di tahun 2020 ini kita hanya bisa merayakan acara Natal bersama keluarga. Namun itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan damai-Nya kepada kita. Di dalam kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus tahun 2020 ini, kiranya sukacita Natal itu senantiasa bersama kita semua. Selamat Hari Natal di tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman, momen Natal kali ini terasa berbeda ya kan dengan momen Natal sebelumnya. Kalau sebelumnya kita boleh merayakan Natal, kumpul, beribadah di gereja,
Tapi kali ini kita berada di rumah masing-masing. Saya harap teman-teman tetap semangat, tetap bersuka cita menyambut Natal ini. Dan bahkan saya harap teman-teman jangan pernah kehilangan pengharapan, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita memberi kesempatan untuk kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Untuk itu teman-teman tetap jaga kesehatan, biarlah sukacita Natal terus ada dalam hati kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman. Natal tahun ini mungkin agak sedikit berbeda dibanding dengan Natal di tahun sebelumnya. Natal di tahun sebelumnya kita bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita di gereja kita. Namun sekarang mungkin kita hanya ibadah online saja di rumah, sama teman-teman juga, bersama keluarga juga. Saya ingin teman-teman semua mempunyai iman yang teguh dan kuat, dan meyakini bahwa semua ini pasti akan berlalu. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa beribadah lagi di gereja kita masing-masing, bukan hanya sekedar ibadah Natal, tapi juga ibadah pada hari Minggu yang biasa. Kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan lagi, sama-sama menyanyikan pujian seperti sewaktu sedia kala. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat kembali berkumpul bersama di gereja. Jangan hilang harapan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan juga tetap jaga kesehatan agar di tahun depan kita masih bisa berkumpul bersama lagi. Tetap semangat, selamat merayakan hari Natal. Shalom. Shalom teman-teman. Nama saya Johan. Johan ingin mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan Natal di tahun ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menopang hidup kita ya teman-teman. Dan kita patut bersyukur juga kepada Tuhan Yesus, karena sampai hari ini kemana kita pergi, kemana kita berada, Tuhan Yesus selalu berada di sisi kita. Dan mungkin di tahun ini kita merayakan hari Natal sangatlah berbeda di tahun yang kita lalui kemarin ya teman-teman. Karena hari yang kita rayakan di hari Natal di tahun ini sangatlah berbeda kondisinya. Tapi kita tetap bersyukur dan semangat karena senantiasa Tuhan selalu melindungi kita, selalu berada di sisi kita. Ya, saya merasakan kasih karunia Tuhan, segala penyertaan Tuhan selalu berada di hati saya dan di hati kita juga ya teman-teman. Kita selalu bersyukur walau suka maupun duka yang kita lalui. Dan Johan ingin mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang merayakan hari Natal, mungkin teman-teman jauh, dekat di sini, saya mewakili KP Tambora dan saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali lagi dengan aku Yonggi. Semoga COVID ini cepat hilang ya, biar kita bisa Natal bersama-sama lagi, bisa berkumpul lagi di gereja. Karena COVID ini ya kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan kita semua jauh dari COVID ini ya teman-teman. Semoga di tahun depan ya akan datang COVID cepat berlalu, tidak ada lagi masing-masing kita mengadakan acara di gereja bersama. Ya cuma itu pesan dari aku. Aku bersama Natal semua. Dan itu betul.
Shalom rekan muda Komisi Pemuda Tambora. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Komisi Pemuda GKJ Tambora mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, demikian rangkaian ibadah perayaan Natal Pemuda kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita mau sama-sama menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada dengan kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Selamat hari Natal. Selamat